ketika dibom sama bom atom sama kapal-kapal itu, dia mah nggak apa-apa. Yang Belanda kan perang. Iya. Nah, kemungkinan itu perang itu kebetulan bapak saya supirnya kan. Supirnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sumping baraya jejak Kang Jalu. Ya, di season ngolot, ngobrol bareng kolot. Nah, baraya kali ini Kang Jalu masih bersama seorang abah atau seorang sesepuh yang dimana seorang abah ini bernama Bah Anad. Bah Anad ya, Bah? Bah Anad. Bah Anad ini sebelumnya pernah bercerita di podcastnya Kang Jalu mengenai perjalanan Bah Anad. Yang ternyata Bah Anad ini dahulunya tinggal atau lahir di daerah atau di desa yang sekarang menjadi Jatiluhur. Yang sekarang menjadi Waduk Jatiluhur. Nah, kali ini Bah Anad akan menceritakan kisah perjalanan orang tuanya Bah Anad. Betul ya, Bah ya? Betul. Kalau boleh tahu nama orang tua Bah Anad itu siapa, Bah, namanya? Orang tua Bah Anad namanya Bah Iyo. Bah Iyo. Bah Iyo. Bapak Iyo. Berarti Bah Iyo itu adalah bapaknya Bah Anad. Bapak Bah Anad. Bapak asli. Bapak asli. Bapak asli, Bapak ya, tegas. Bapak tegas dia. Nah, itu perjalanan Bah Iyo itu seperti apa tuh, Bah? Perjalanan Bah Iyo itu memang orangnya sih jadi ngundang-ngundang apa namanya suka mau berilmu gitu, kayaknya kayak udah mau yakin akan ada sesuatu kan depannya gitu ya. Oh, berarti Bah Iyo itu berguru mungkin waktu remaja. Oh, gimana? Dia mah tidak berguru, hanya bikin sendiri saja. Bikin sendiri, membuat ini, dia sendiri dikerjain sendiri. Oh, jadi itu kayak menciptakan sendiri. Betul. Iya. Soal keilmuannya menciptakan betul. Sendiri. Kalau Bah Iyo itu ya, Bah Iyo. Bah Iyo namanya. Itu sewaktu remajanya Bah Iyo itu bagaimana, Bah? Sewaktu remajanya emang dia kan ngobrol keilmuan gitu. Keilmuan. Ya, keilmuan. Pengennya punya ilmu spiritual model apa yang dikatakan bahwa atasan dia lah gitu ya, diturutin terus, dia asal tidak berani gitu. Nah, begitu Bah Iyo naik maka gitu perasaan sudah punya firasat akan ada apa bikin sini kan tahun-tahun bikin begini ya, begi tinggi gitu, makin tinggi ilmunya, tinggi tahunnya. Sekarang ini ya tahun ke tahun lebih tua, begitu tua. Kemudian bapak itu kan jadi supir tentara. Bah Iyo itu jadi supir tentara. Ada yang akan jadi supir tentara. Bah Iyo itu katanya orangnya jujur, lagian rada jagoan lah kayak gitu kan, kayak zaman sekarang jagoan. Kata orang-orang tahuan udah. Apa sebabnya dikatakan jagoan? Ada orang sakit dikasih minum, air doang udah jalan, udah sampai baik lagi. Ada yang luka, ada yang apa, ada yang musibah apa, dia yang nolong udah baik lagi. Nah itu kagetnya itu saya juga bisa jadi menolong banyak orang. Banyak orang bisa nolong orang, musibah itu ini. Nah itu saya kaget. Setelah itu jadi supir tentara. Nah itu tuh gunanya nih batu bulung. Jadi si peluru itu begini, bukan meledak, begini mempar. Jadi si peluru itu jadi belok. Seolah-olah ada perisai. Nah, jadi begitu, bukannya nggak mempan. Bukannya nggak mempan, jadi tapi nggak nyampe, malah belok. Nggak nyampe ke kulit. Nah iya. Oh gitu, Bang. Zaman dulu, sekarang mah sudah tahu ya. Sekarang barangkali ya nggak tahu lah gitu. Gunanya batu wulung. Kalau batu wulung, kalau kata orang mah seucap nyata teh lah gitu. Saciduh metu, seucap nyata. Kata orang Sunda mah gitu. Oh, berarti setelah jadi supir tentara itu dia sudah punya kekuatan yang bagus, ilmu spiritual yang hebat. Iya, sudah punya hebat.
cerita jadi gitu kan, udah beres. Jadi super tentara. Lama itu kan langsung kejadian perang tahun 45 kan. Tahun berapa tuh perangnya saya nggak tahu ya. Belanda sama Belanda. Belanda, Jepang mungkin tuh. Jepang itu dia udah punya anak. Oh, pas zaman Jepang tuh udah punya anak. Udah punya anak 2. Abah udah ada. Abah sama teteh. Kakak. Kakak. Nah, udah punya anak. Tapi dia udah tua jago nih, udah jagoan nih. Makanya kalau dia dibom sama bom atom sama kapal-kapal itu, dia mah nggak apa-apa. Oh, nggak coba jatuhin bom, perang lah, mesinnya perang lah yang di Jawa sampai sini. Makanya di daerah Karawang tuh lewat. Iya. Kelewat. Yang lari ke Dengklok, daerah sini dilewat. Jadi nggak ada jatuh di sini, nggak ada. Iya. Nah, udah nggak ada jatuh di sini. Duh, kelewat terus. Mana ke Lubang Buaya, ya. Iya. Ke Jakarta, Lubang Buaya itu perang. Di Wetan di mana coba perang-perangnya di Jawa Timur, Jawa Tengah udah pada perang. Di sini mah dia kelewatan. Karawang itu cuma tempat lewatnya aja gitu. Perlintasannya ya. Tempat lewat. Nah, itu cerita Bah Iyo ditembak gak mempan itu pada saat bagaimana coba? Pada saat perang, jadi ketahuan dia nggak mati nih. Enggak meninggal itu. Tadinya gimana? Bentrok atau gimana tadinya, Pak? Ya emang udah waktunya perang, dia kan supir tentara. Iya, supir tentara. Supir tentara, ya. Jadi disangkanya kan orang-orang tentara Indonesia nih, tentara itulah ya, antara Jepang kali itu, antara Jepang dan Belanda kan perang. Iya. Nah, kemungkinan itu perang itu kebetulan bapak saya supirnya kan. Saya supirnya. Dulu itu berarti nama pasukannya pasukan tentara rakyat atau apa tuh Bah namanya? Bukan tentara rakyat. Itu mah tentara masih golongan-golongan yang penjajah aja. Masih tentara-tentara yang ikut ke penjajah. Iya, seperti gitu. Oh iya. Nah, jadi kebetulan bapak saya kan namanya kerja ya. Kerjanya kan bikin supirnya dia. Gitu. Nah di situ terus barang-barang itu kan mungkin ini yang ngumbar bapak itu penasarannya, wah itu nggak mati uang supirnya kan. Berarti maaf ya Mbak ya, pada saat bentrok itu terjadi suatu kontak tembak atau bom atau bagaimana ya? Bah Iyo itu selamat. Yang lain mati semua yang di atas mobil. Itu serdadu yang perang juga yang pada mati. Iya, masih teman-temannya Bah Iyo lah yang diangkut pakai mobil. Masih ada yang temen, ada yang ngikut-ngikutin dia, ada yang kerja ada di Belanda kan, bangsa kita kan dulu mesti kerja ini mau kan. Ada yang minyak ke sana, ada yang minyak ke sini. Kita ini nggak sama, bahasa kita nggak sama nih. Disuruh kerja juga kan, suruh dikerjain ini apa segala, wah udah kerja berat gitu. Nah, Bah Iyo mah kan kebetulan disuruh supiran itu. Justru pas serangan datang, di situ kan mulain kapal bor itu mah bom jadi nggak sengaja ngajaran itu, jadi ketiban situ aja. Oh jadi mobilnya Bah Iyo tuh ketiban bom aja. Yang lain yang di belakang pada meninggal, Bah Iyo selamat. Terus Bah Iyo tuh gimana? Bah Iyo kan ceritanya dia kan kabur nih, mesti bisa berjalan bari jalannya. Sempoyangan juga, mau sih diuber. Akhirnya apa? Lari ke daerah Purwakarta, kali Citarum. Bentar, kali Citarum lewat kali atau jalan gimana? Jalan kaki lewat kali apa gimana? Diuber lewat Citarum, diuber ke tentara ini, diuber ke tentara nih, diberondong aja ya. Iya. Penjata. Dia nyeburin mana ke kali, jebur. Langsung jalan dicai dia di air. Jalan di air di dalam nih, jalan terus. Berarti kondisinya begitu diberondong oleh pasukan lain, lari nyebur ke kali Citarum. Kata dia katanya, udah mati itu.
udah jangan diobar lagi, udah mati. Karena emang udah nyemplung. Udah nyemplung, udah nggak ada, udah mati, udah ke air mah. Kata dia nih, kata pasukan lain. Pasukan itu. Nah, itu ceritanya. Oh, Bayo itu berarti jalan di air. Dan dalam air, iya. Di dalam air jalan. Di dalam air jalan. Bukan berenang jalan. Bukan, itu air segini 1 jengkal nih. Air sama badan Bayo itu 1 jengkal. Jalan aja kayak jalan biasa jalan setapak itu, jalan di tanah. Itu jalannya di atas air apa di dalam? Di dalam. Di dasar air. Di daras air. Cuman itu airnya nggak kena. Oh, nggak paham. Nah, itu berarti jadi posisinya tuh nyemplung ke dalam air, iya. tapi Bayo nggak basah. Nggak basah karena enggak. si jarak badan sama air tuh ada jarak. Ada jarak sejengkal. Jauhnya. Makanya Bayo bisa jalan di dalam air. Iya. Oh, luar biasa itu. Subhanallah. Tuh, itu Bayo namanya. Ngomong-ngomong, boleh sambil minum? Minum dulu. Ngerokok juga boleh. Oh, boleh, bebas sambil merokok. Koreknya ada? Ada. Jadi boleh sambil merokok, sambil diminum dulu ini. Siap. Tuh apa adanya. Ini enak banget ini. Aduh. Teh tawar, Bang. Dulu mah nih rokok gini boro-boro ada rokok begini. Iya. Papir aja nggak ada. Dulu mah nih pohon kawung, tahu nggak kawung? Iya. Kawung. Nah, itu diambil, dibikin buat rokok, daun kawung namanya. Oh, iya pernah Kang Jalu pernah lihat. Iya. Nah. Jadi daunnya tuh kayak dilipet ya, Pak ya? Iya, kayak pohon kelapa lah. Oh, kayak pohon kelapa. Digusruk pakai piring. Gusruk, ditek-tekan gitu. Terus dikasih bako. Kasih bako. Iya. Gitu. Ya, sekarang sampai sekarang sampai udah nggak adanya nih ya. Dia kan jalan dalam kali itu jalan terus timur di mana Bro? Cibeker, tahu nggak Cibeker? Kurang tahu. Cibeker daerah mana, Bang? Cibeker kalau nggak salah nama sekarang nih, dulu mah namanya Cibeker. Oh, dulu namanya Cibeker. Bendungan Curug. Curug itu iya. Kosambi. Oh iya. Itu Kosambi daerah Karawang, Bang ya. Karawang. TB1 lah. TB1 ya. TB1. Nah, timur di situ. Dari Purwakarta. Dia nyebur lagi diuber ku tentara BR. Barisan Rakyat. Barisan Rakyat. Nah, ini konceleng-koncelengnya Belanda ini katanya diserang. Nah, itu kan tentara kita itu. Iya, ini kabur dari Belanda nih, soalnya dia nyupiran Belanda nih, supir-supir Jepang lah gitu dia. Nah, diuber tentara kita. Nyebrung lagi di Cibeker bus. Kan lari sampai ke Kerawang. Nah, sampai keluar di mana? Di Teluk Jambe. Oh, Citarum yang di Teluk Jambe, yang jembatan itu. Iya, keluar di situ, timbul dia. Udah aman di situ dia. Oh, jadi kalau dari Purwakarta ke daerah Curug itu dikejar-kejarnya sama pasukan asing. Begitu nyampe di Kerawang dikejar sama pasukan tentara Indonesia. Iya. Barisan Rakyat. Karena Bayo itu dulunya tentara ini ya, dari ikut ke Jepang apa ke Belanda itu, Bang? Justru Abah juga nggak tahu itu kemana, soalnya namanya supir masih kesana kemari ya. Ditarik ke sana, tarik ke sini. Gua nggak tahu. Itu. Mungkin dulu yang bisa supir itu jarang mungkin ya, Bang ya. Makanya sangat dibutuhin gitu. Jarang yang bisa gitu. Jarang yang bisa nyupir. Iya. Jadi selamat itu di daerah Teluk Jambe. Jambe dia. Tahu kampung Rung Bambu ya. Daerah Kerawang tahu dari dia. Dari Abah. Dari Abah yang Bayo. Nah, situ. Makanya pas setelah kampung Ambah dialihfungsikan jadi bendungan, makanya Bayo udah tahu nih mau pindah kemana. Udah tahu, dia udah tahu. Jadi begitu asal usulnya. Asal usulnya begitu. Justru itu manfaatnya itu benar-benar udah tahu dia bahwa kedepannya akan ada apa udah tahu. Makanya dia ritual itu aja. Untungnya dia juga mesti bisa untung. Saya untungnya sampai bisa ritual bikin ini dari waktu mudanya gitu kan. Iya bener, bagus feelingnya emang. Aduh Bah, luar biasa sekali ini ya, cerita Abah juga sama pengalamannya luar biasa ya. Bayo.
Jujur Kang Jalu baru kali ini mendengar cerita seperti itu, Bah. Ada istilah mancing pusaka Bisa melalui jalur apa namanya alternatif, iya. jalur cepat. Tapi itu juga kan memerlukan tekad, memerlukan mental yang kuat. Betul. Nggak sembarang orang bisa melakukan hal itu kan ya, Bah ya. Betul. Mungkin Bah, terima kasih banyak. Aduh, udah mampir di podcast Jejak Kang Jalu untuk yang kedua kalinya ini, Abah, luar biasa sekali. Tapi untuk kedepannya Mbah Anad ini akan Kang Jalu panggil lagi tentunya. Soalnya masih ada cerita yang lain ya, Bah ya? Masih ada yang lain. Itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Itu mah jadi bukan katanya lagi, udah ketahuan Mbah Anad sendiri. Melihat sama mata kepala Mbah Anad. Itu mah namanya uyut Abah, uyut. Itulah kawan lah. Nah, kita saksikan. Saksikan pokoknya season Ngolot selanjutnya bersama Mbah Anad. Saksikan terus ya Baraya. Pokoknya jangan bosen-bosen nonton podcastnya Kang Jalu. Dan terima kasih buat Baraya yang telah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk yang suka dengan video ini, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah Kang Jalu di season Ngolot berikutnya maupun kisah-kisah Kang Jalu di penelusuran lainnya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Kang Jalu lebih semangat lagi memberikan kisah-kisah yang lebih menarik lagi tentunya. Baik, Kang Jalu bersama Abah Anad pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.